Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pada malam hari, angin utara yang mendesing sesekali terdengar merintih. Di Kamp Iblis, selain area di sekitar 8 pilar Dewa Iblis yang terang benderang, semuanya tampak tenang dan monoton. Dalam cuaca yang begitu dingin, tidak peduli seberapa mendominasi Komandan Iblis, pasukan Iblis masih perlu beristirahat di kamp mereka sendiri. Patroli mereka sangat sedikit, karena bagaimanapun, sejauh ini mereka selalu menjadi orang-orang yang menyerang. Kuil ksatria seperti kura-kura yang ditarik dalam cangkangnya, tidak pernah keluar dari benteng mereka. Area dingin yang membekukan di sekitar benteng pengusir naga mencapai kedinginan mendalam pada malam hari. Dingin yang pahit ini sangat mempengaruhi iblis dan manusia. Demi menjaga medan perang utara ini, iblis memindahkan hampir semua tenda tebal yang mereka bisa di sini, sehingga sebanyak mungkin pasukan mereka bisa beristirahat di dalam. Pada awalnya, itu benar-benar cukup sulit. Lebih dari 1 juta pasukan elit telah berkumpul di sini, membuat mereka semua tidur dalam kondisi yang baik tidaklah mudah mengingat tingkat budaya mereka. Tetapi ketika perang suci berlangsung, korban juga meningkat terus-menerus, dan iblis juga harus mengganti pasukan mereka. Dan sekarang, pasukan mereka akhirnya hampir tidak bisa ditampung di kamp mereka. Di setiap tenda seluas 20 meter persegi terdapat setidaknya 10 iblis. Artinya, dengan pengecualian beruang iblis yang dikelompokkan berdasarkan 4 atau 5. Dengan cara ini mereka terjebak dalam jarak kontak fisik satu sama lain, tetapi setidaknya manfaatnya adalah ini memungkinkan mereka untuk saling menghangatkan. Kamp-kamp yang tidak canggih ini membentang sepanjang 5 km, dengan masing-masing tenda sangat dekat satu sama lain, berusaha menahan dingin yang mengerikan. Dewa Iblis Kematian Samigina layak disebut sebagai salah satu dari 5 pilar iblis. Dia tidak memiliki iblis tingkat lanjut yang tinggal di kamp, tetapi di luar, hanya membiarkan iblis yang agak rendah di dalam. Di antara mereka adalah 3 legiun Kaisar Iblis, ditempatkan di 3 arah berbeda dari kamp. Ini jelas bukan hanya karena ketahanan iblis tingkat lanjut yang lebih tinggi terhadap dingin, tetapi yang lebih penting, jika manusia benar-benar melancarkan serangan ke kamp iblis, yang lebih kuat yang menjaga di luar akan memiliki waktu yang lebih mudah untuk melawan. Pengaturan yang direncanakan oleh Samigina. Beruang iblis baru-baru ini kembali ke kamp bersama 3 rekannya. Gerakan keempat beruang iblis itu identik, dan keempatnya merasa sangat ramai di tenda-tenda sempit, dan tangan mereka menutupi perut mereka, merasa sangat lapar. Menurut tubuh besar mereka dan kekuatan pertahanan yang menakjubkan, kebutuhan beruang iblis yang mengesankan akan makanan juga menakutkan. Tapi mereka belum makan sampai kenyang selama beberapa hari. Mayat yang disimpan hampir semuanya sudah habis sebagai makanan, dan hari ini, mereka harus berbagi kaki iblis sebagai satu-satunya makanan mereka. Bagi mereka, ini masih jauh dari cukup. Tetapi karena makanan benar-benar tidak mencukupi, mereka tidak punya cara lain. Dengan 8 dewa iblis besar berdiri berjaga-jaga, siapa yang berani membuat keributan? Bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Jadi saat matahari terbenam, mereka bergegas kembali ke kamp untuk beristirahat, kelompok beruang iblis masih kaya. Mereka milik Legiun Kaisar Iblis keempat, dan memiliki perlakuan yang sangat istimewa di dalam pasukan iblis. Iblis peringkat bawah sebagian besar tidak makan selama 1 atau 2 hari. Sebelum pertempuran terakhir, pasukan iblis seharusnya memiliki makanan yang cukup, tetapi siapa yang mengira Samigina tidak punya pilihan selain mundur. Sangat sedikit mayat yang dapat dibawa kembali, yang sama sekali tidak cukup untuk mengisi kembali persediaan makanan mereka. Dan siapa yang tahu kapan persediaan makanan akan tiba dari belakang. Perwira tinggi iblis semua tahu bahwa pada tingkat ini, pasukan mereka akan mati kelaparan. Tetapi apa yang dapat mereka lakukan tentang perintah yang dikeluarkan secara pribadi oleh Kaisar Dewa Iblis? Sejak awal perang, 1,5 tahun telah berlalu. Pasukan iblis kehilangan setidaknya sepertiga dari pasukan mereka sejak itu, beberapa juta iblis telah mati.
Meskipun kerusakan yang ditimbulkan pada 6 kuil besar manusia juga cukup besar, mayat iblis setidaknya 5 kali lebih tinggi dari manusia. Dan perbedaan ini terus meningkat. Fakta bahwa klan naga iblis Kaisar Dewa Iblis, klan bulan, dan klan bintang masih belum muncul di medan perang menjadi masalah terbesar. Banyak iblis, termasuk bahkan Dewa Iblis, tidak mengerti alasannya. Dalam sudut pandang mereka, kemunculan Kaisar Dewa Iblis di medan perang saja sudah cukup untuk menjamin kehancuran benteng manusia manapun. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Kaisar Dewa Iblis tidak pernah memiliki niat untuk memusnahkan umat manusia, dan hanya ingin sangat mengurangi kekuatan yang telah mereka kumpulkan selama beberapa ribu tahun. Keempat beruang iblis berbisik bersama, penuh kelaparan dan tanpa energi. Selain itu, mengingat dingin total di luar, bahkan jika mereka mampu menahan suhu, dingin akan menghabiskan semua energi mereka yang tersisa, hanya menyebabkan mereka menjadi lebih lapar. Beruang iblis menjerit pelan, sangat lapar. Jika ini terus berlanjut, aku harus membunuh beberapa dari mereka untuk mengisi perutku. Ini tidak mengacu pada kekuatan gunung perlawanan naga, karena dia tidak berniat melakukan tindakan bunuh diri seperti itu, tetapi kekuatan pihak mereka sendiri. Mata beruang iblis lainnya berbinar karena mendengar kata-kata beruang iblis, bagaimana dengan iblis bengis? Daging mereka berair. Bawa 2 dari mereka ke sini, itu seharusnya cukup untuk mengisi kita. Pada tingkat ini, jika kita tidak mati karena kedinginan, itu akan disebabkan oleh kelaparan. Aku tidak ingin menjadi makanan bagi iblis lain. Meskipun iblis akan menggunakan mayat sebagai makanan, mereka sangat berhati-hati dalam satu aspek. Artinya, iblis akan menghindari memakan mayat kerabatnya sendiri, yang hanya merupakan pilihan terakhir. Beberapa beruang iblis mendapatkan minat. Kekuatan iblis bengis secara alami jauh di bawah mereka, dan kedua ras mereka tidak ada bandingannya. Dewa iblis beruang iblis Valefor hadir, tetapi iblis bengis bahkan tidak memiliki dewa iblis. Bahkan jika mereka ketahuan, beruang iblis dari Legiun Kaisar Iblis ini tidak akan menderita kerugian apapun. Ini selalu menjadi dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Di luar tenda, angin yang sangat dingin terdengar merintih. Tenda-tenda itu cukup kokoh, meskipun dalam praktiknya mereka paling banyak bisa menahan angin. Untuk benar-benar menahan dingin, seseorang hanya bisa mengandalkan suhu tubuhnya sendiri dan ketebalan kulitnya sendiri. Mata beruang iblis berbinar dengan kilatan niat jahat, ayo pergi. Kita tidak bisa membiarkan diri kita mati kelaparan seperti itu. Kami adalah beruang iblis yang mulia, tidak ada yang perlu kami khawatirkan tentang memakan 2 iblis bengis. Mampu menggunakan kehidupan mereka yang tidak berharga untuk membantu kehidupan mulia kita terus berjalan tidak lain adalah suatu kehormatan bagi mereka. Mendengar kata-kata terakhirnya, 3 lainnya, marah karena kelaparan, tidak bisa menunjukkan pengekangan lagi, dan tanpa suara keluar dari tenda mereka, begitu mereka keluar, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena kedinginan. Angin dingin memotong bulu mereka, dan meskipun ini tidak cukup untuk secara langsung menimbulkan luka pada mereka, ini cukup untuk hampir membeku di bawah permukaan rambut mereka, dan mencekik kulit mereka dengan sangat dingin. Pergi, beruang iblis memerintahkan, memimpin 3 lainnya ke arah kam iblis bengis. Karena mereka milik Legiun Kaisar Iblis, tenda mereka termasuk yang terluar. Beruang iblis pada awalnya adalah yang paling tangguh dan paling tahan terhadap dingin, jadi untuk menyusahkan beberapa iblis bengis, mereka harus masuk lebih dalam ke dalam kam. Tepat pada saat ini, beruang iblis tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu. Apakah kamu mencium sesuatu juga? Bau ini sepertinya tidak biasa, beruang iblis menghentikan langkahnya, melihat ke sekelilingnya dengan curiga. Di bawah angin dingin yang menggigit, di luar kam gelap gulita, dan tidak ada lingkungan sekitar yang terlihat. Seseorang hanya bisa samar-samar melihat cahaya di gunung perlawanan naga yang jauh. Tetapi karena jarak yang berlebihan, cahaya dari benteng pengusir naga sepertinya berada di luar jangkauan dari sini. Beruang iblis lainnya menjawab, kamu pasti benar-benar lapar. Bisakah Anda merasakan bau barbeque? Aku sangat lapar akan barbeque.
Mendengar ini, sekelompok beruang iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak meneguk air liur. Benar. Apa yang bisa mengalahkan barbeque yang lezat? Tepat ketika beruang iblis percaya bahwa dia telah melakukan kesalahan karena rasa laparnya yang berlebihan, sesosok tubuh menyentuh punggungnya tanpa suara. Sosok ini benar-benar terbungkus jubah besar, seolah meleleh ke dalam kegelapan. Dan di sekitar tubuhnya muncul cahaya memutar yang jelas, menyebabkan aura tubuhnya menghilang di dalam. Cahaya keemasan menyala dan dirasakan oleh kelompok 4 beruang iblis pada saat yang sama ketika panas sedingin es menyerang mereka. Detik berikutnya, mereka berempat berubah menjadi mayat tanpa sepengetahuan apapun, karena mereka jatuh begitu saja ke tanah. Pada masing-masing dari 4 tengkorak mereka muncul lubang kecil berlumuran darah, menembus otak mereka tanpa meninggalkan kesempatan sedikit pun untuk mengeluarkan suara atau melancarkan serangan. Tapi bagian terberat dari beruang iblis adalah tengkoraknya. Kekuatan mengerikan apa yang dibutuhkan untuk mencapai ini. Tidak perlu sama sekali khawatir tentang bau darah yang beredar. Dalam cuaca dingin yang membekukan, keempat mayat itu bahkan tidak memiliki darah yang menyebar, dan langsung berubah menjadi es. Sosok hitam itu dengan ringan melambaikan tangannya, dan sosok berjubah lain diam-diam muncul, bersiap untuk bertindak di bawah pimpinan mantan pria berpakaian hitam. Sosok hitam itu perlahan melepas jubahnya, memperlihatkan wajah tua. Saat ini, jubah hitam itu menyembunyikan baju besi dengan warna oranye, tanpa helm di wajahnya. Sebanyak 50 orang telah datang bersamanya. Semua memiliki fluktuasi di sekitar mereka. Fluktuasi ini mirip dengan penghalang energi mental Long Hao Shen, memungkinkan mereka untuk menyembunyikan kehadiran mereka, dan diberikan oleh peralatan khusus. Kategori atribut mental. Di seluruh 6 kuil besar, kuil ksatria adalah yang kedua setelah kuil penyihir dalam kepemilikan alat spiritual mereka, memiliki beberapa di antaranya. Dari kuil ksatria ini semuanya memiliki kalung perlindungan spiritual. Kalung perlindungan spiritual menghasilkan gelombang aneh, menangkis penyelidikan psikis dan mental apapun, dan bekerja melawan kemampuan semacam ini. Mengandalkan itu, ksatria bisa menyembunyikan kehadiran mereka dengan sangat efisien. Dengan energi spiritual mereka yang cukup tinggi, bahkan dewa iblis pasti perlu memusatkan kekuatan mental mereka ke arah mereka untuk mungkin mendeteksi mereka. Dengan membalik tangan kanannya, He Jun dengan cepat memulihkan mayat keempat beruang iblis di perangkat penyimpanannya. Selama mungkin, mereka akan melakukan yang terbaik untuk merampas sumber makanan iblis. Melihat sekali lagi ke langit, He Jun mengangkat tangannya, membuat beberapa gerakan. Para ksatria yang mengikutinya segera menunjukkan beberapa reaksi, dan tanpa suara menyebar ke segala arah. Di bawah penyembunyian malam yang tenang, angin dingin sepertinya tidak mempengaruhi mereka sedikit pun. Rasa dingin yang samar melintas di mata He Jun. Membalik tangannya, bola logam emas gelap seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Melihatnya, ekspresinya sepertinya hampir demam. Mengangkat kepalanya di lain waktu, dia melihat ke arah 8 pilar dewa iblis yang sangat besar di tengah-tengah kamp musuh, sebelum bersembunyi di kegelapan. Di tenda di antara pasukan iblis. Saat ini, Samigina dewa kematian iblis masih terjaga, dan dikumpulkan bersama dewa iblis lainnya. Di antara 8 dari mereka 7 datang. Hanya dewa iblis kegilaan Ahnan yang tidak ada. Sebenarnya, Ahnan tidak ada pada awal perang suci. Hanya pilar dewa iblisnya yang tersisa di sini, atas perintah Kaisar Dewa Iblis. Melawan Ahnan, bahkan status dewa iblis kematian Samigina tidak berguna. Kekuatan individu Ahnan sudah cukup untuk bersaing dengan 5 dewa iblis teratas, dan setidaknya tidak di bawah Samigina dan Marbas. Tapi dia tidak memiliki klannya sendiri, dan hanya mencari kekuatan dengan satu pikiran. Siapa yang akan mencoba menangkap dewa iblis yang menyendiri seperti itu? Satu-satunya hal yang mungkin dia dengarkan adalah perintah Kaisar Dewa Iblis, tetapi iblis lain paling banyak adalah target latihan di matanya. Alasan mengapa dewa iblis Ahnan ini disebut kegilaan dewa iblis sebenarnya sederhana. Di saat pertempuran, tidak peduli apakah lawannya adalah iblis atau manusia, setiap kali dia akan bertarung sampai mati,
berlanjut sampai pemenang keluar. Oleh karena itu, meskipun juga Dewa Iblis, Samigina tidak mau membandingkan catatan dengannya. Bahkan Dewa Iblis mengira Dewa Iblis Ahnan sebagai orang gila, dan itu sebenarnya lebih baik ketika dia tidak ada. Menggunakan kata-kata Ahnan sendiri, targetnya tidak ada di Gunung Perlawanan Naga. Samigina duduk di kursi komandan, di dekatnya duduk Valevor Dewa Iblis Beruang. 5 lainnya berada di bawah peringkat mereka, dan tentu saja harus duduk di kursi yang lebih rendah, memperhatikan Samigina dengan penuh perhatian. Dewa Kematian Iblis sedang dalam suasana hati yang buruk. Aura abu-abu samar-samar terlihat di tubuhnya, dan matanya menyipit, seolah merenungkan sesuatu. Dia sudah cukup lama terdiam. Kakak keempat, ayo serang besok. Jika tidak, saudara-saudara di bawah komando saya akan menimbulkan masalah. Mereka telah kekurangan makanan selama beberapa hari. Itu tidak akan berhasil jika semuanya terus berjalan seperti ini. Yang berbicara adalah Dewa Iblis Valevor. Di bawah komandonya adalah Beruang Iblis, peringkat di antara iblis teratas dalam hal kekuatan. Dia tampak berbicara kepada Samigina. Dewa Iblis Samigina mengangguk, aku tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi hari ini. Moral manusia naik ke puncaknya, oleh karena itu untuk terus berjuang tidak akan menguntungkan bagi kita, jadi kita hanya bisa mundur. Tapi manusia ini benar-benar tercela, mereka benar-benar merampas mayat kerabat kita. Kita tidak bisa menghindari pertempuran besok. Waktunya telah tiba untuk memberi mereka pelajaran yang baik. Dewa Iblis Valevor mendengus, saya benar-benar tidak mengerti mengapa Yang Mulia ingin kita menjadikannya perang yang berkepanjangan. Jika 3 legiun Kaisar Iblis dikirim, mungkin kita akan menembus barisan mereka sejak lama. Apakah kemudian akan ada alasan bagi kita untuk mengalami defisit makanan seperti itu? Manusia pasti memiliki sejumlah besar makanan dalam penyimpanan. Samigina memiliki ekspresi tegas di wajahnya, dengan dingin melirik Valevor, jika Anda begitu percaya diri, katakan kata-kata ini kepada Yang Mulia. Valevor segera menjadi tidak bisa berkata-kata, menembakkan tatapan tajam ke 5 Dewa Iblis di bawah, perlakukan seperti aku tidak mengatakan apa-apa sekarang, mengerti? Apa yang berani dikatakan ke-5 orang ini? Segera mengangguk, mereka menyatakan persetujuan mereka. Samigina melanjutkan dengan serius, cukup. Kita harus membahas operasi besok sekarang. Saat pertempuran sedang berlangsung, kita menderita semakin banyak kerusakan. Pada tingkat ini, akan datang suatu hari di mana kita akan menjadi pecundang terakhir. Perintah Yang Mulia adalah agar kami terus menggunakan kekuatan manusia. Untuk tujuan ini, kita harus menunjukkan kepada mereka keunggulan kita yang luar biasa besok. Waktunya telah tiba untuk meningkatkan menu makanan untuk tentara kita. Itu tidak akan dilakukan untuk terus membuat mereka memakan kerabat mereka sendiri. Kali ini, kita harus menghancurkan kuil ksatria, atau setidaknya membuat mereka membayar harga yang sangat mahal. Valevor sangat gembira, kakak keempat, apakah kamu mengatakan bahwa kita harus memobilisasi Legiun Kaisar Iblis? Samigina mengangguk, pindahkan saja 2 Legiun Kaisar Iblis. Kita tidak bisa memobilisasi semuanya. Terakhir kali, ketika Legiun Kaisar Iblis kedua secara misterius menderita beberapa kerusakan besar, Yang Mulia sangat marah dan bahkan menghukum kami. Legiun Kaisar Iblis adalah fondasi kami. Kita harus melakukan yang terbaik untuk mencegah mereka mengalami kerusakan. Dewa Iblis Beruang Valevor menjawab, saya akan datang juga besok. Saya benar-benar ingin berhadapan dengan Long Tianying. Mari kita lihat apakah tahta ilahi ketertiban dan hukumnya dapat menandingi kekuatan saya. Aku akan menyerahkan ksatria ilahi lainnya kepadamu. Samigina menggelengkan kepalanya, tidak, kita tidak bisa campur tangan. Begitu kita berpartisipasi dalam pertempuran, pertempuran pasti akan berubah menjadi keadaan yang tidak dapat diubah. Itu akan berkembang menjadi kemenangan terakhir kita, yang dilarang Yang Mulia kita. Selanjutnya, jangan lupa bahwa hampir seluruh pasukan kita berkumpul di sini. Bisakah kamu menanggung kerugian seperti itu? Valevor mengerutkan alisnya, bagaimanapun, saya hanya akan mendengarkan pengaturan Anda.
Ayo lakukan sesuai rencanamu. Samigina meliriknya, senyum dingin muncul di wajahnya. Valevor, apa menurutmu aku tidak mengenalmu? Anda membuat diri Anda terdengar kasar dan terburu nafsu, tetapi jauh di lubuk hati, apakah ada orang yang lebih licik dan jahat dari Anda? Dewa Iblis Beruang berada di peringkat ke-6, hanya selangkah lagi dari 5 pilar besar. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat untuk mendapatkan prestasi? Dia bukan seseorang yang hanya mengejar kekuatan seperti Ahnan.